Beberapa pekan ke depan kita sudah akan memasuki tahun politik atau pemilihan Presiden Republik Indonesia. Tentunya zaman rahmatullah berkaitan dengan pemilihan presiden nanti ke depannya atau pemilu, maka kita banyak mendapatkan perkara-perkara yang tentunya tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga berkaitan dengan perpolitikan yang ada di Indonesia ini, dia merupakan di antara fitnah-fitnah yang sangat besar yang menimpa umat Islam. Bahkan tidak sedikit di antara manusia yang menarik pembicaraan politik itu ke dalam masjid. Mereka kemudian membahas perpolitikan itu di dalam masjid yang tidak sepantasnya seseorang membahas keburukan yang berkaitan dengan permasalahan perut dan dunia itu di dalam masjid. Bahkan juga zaman rahmatullah, karena kita melihat suami istri itu berkelahi karena beda pilihan saja. Tidak sedikit di antara orang tua dengan anak itu bertengkar karena berbeda pilihan. Dan demikianlah zaman rahmatullah. Satu lain di antara manusia berbicara tentang perpolitikan di zaman ini tanpa adanya hujah maupun keterangan-keterangan yang datang dari Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Padahal kalau kita ingin lihat di dalam Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, begitu pula dengan keterangan-keterangan para ulama, maka kita mendapatkan bahwasanya munculnya pemimpin yang baik maupun pemimpin yang buruk itu tidak terlepas dari dosa-dosa dan ketaatan yang kita lakukan. Saya ingin ulangi zaman rahmatullah, kalau hari ini kita membenci pemimpin kita mungkin, contoh misal, kita memusuhi pemimpin kita murka kepadanya, kita melaknatnya, maka ketahuilah itu tidak lepas dari semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Begitu pula kalau mungkin nanti ada pemimpin yang memimpin kita, pemimpin yang saleh, pemimpin yang baik, maka boleh jadi itu adalah merupakan di antara buah-buah ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab hadirnya pemimpin itu tidak terlepas dari apa yang dilakukan oleh manusia-manusia di muka bumi ini. Oleh karenanya zaman rahmatullah, pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini 3 poin yang akan kita bahas. Mudah-mudahan waktu cukup. Yang pertama adalah diambil kesimpulan bahwasanya pemimpin itu adalah merupakan cerminan rakyatnya. Kemudian kaidah yang kedua adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semuanya nasihat yang sangat berharga. Ketika kita dipimpin pemimpin yang zalim atau pemimpin yang rusak, maka bagaimana kita menghadapi pemimpin tersebut? Karena ketahuilah, tidak sedikit di antara manusia yang ketika mendapatkan pemimpin-pemimpin yang zalim atau pemimpin-pemimpinnya adalah pemimpin yang rusak, maka mereka keluar dari koridor yang disyariatkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau amalan berkaitan dengan WC saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, misalnya kalau kita masuk WC bagaimana ada adabnya, apa doa-doanya, tata keramanya ketika kita misalnya cebok, itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan sesuatu yang mengancam keamanan stabilitas sebuah negara? Yang berkaitan dengan pertumpahan darah, yang berkaitan dengan haknya kaum muslimin, yang berkaitan dengan harta kaum muslimin, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana selamat dari fitnah tersebut. Karena kita sudah paham dan sebutkan tadi bahwasanya perpolitikan dewasa ini itu adalah merupakan di antara isyarat yang disebutkan Nabi SAW dalam banyak hadisnya dan termasuk fitnah yang menimpa umat ini. Kemudian yang ketiga zaman rahmatullah, amalan-amalan apa yang dianjurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, begitu pula dengan Nabi SAW ketika banyak manusia terjatuh dalam fitnah. Apa yang disampaikan Nabi SAW kepada kita ketika banyak orang berbicara tentang fitnah? Orang ini di dalam fitnah, maka ketahuilah zaman rahmatullah, tidak ada yang selamat dari fitnah ini sampai datangnya hari kiamat kecuali mereka yang memegang teguh ajaran-ajaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran, begitu pula dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Para ulama kemudian mengatakan, innaha sunnatun rabbaniyatun kauniyatun syar'iyyatun fal muluku war ru'asa wal umara wal mudiruna kullu ulaika suratun wa inkasu li a'malina. Kata para ulama, telah menjadi sunnatun kauniyah atau ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala di bumi ini. Maka semua raja-raja yang ada, begitu pula dengan presiden-presiden yang telah terpilih, pemimpin-pemimpin yang dilantik, begitu pula dengan mudir-mudir yang ada di antara kita, maka semuanya mereka ini muncul, hadir di tengah-tengah kita, itu karena disebabkan amalan-amalan kita sendiri. Kemudian kata para ulama, wa kama naqulu yuwalla alaina, sebagaimana sebuah kaidah kehidupan yang Allah berikan kepada kita, dan kaidah ini sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Sebagaimana kita melakukan perbuatan di dunia ini, maka sesungguhnya pemimpin yang akan memimpin kita tidak jauh beda dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ini harus dicamkan zaman rahmatullah. Kemudian disebutkan sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sunnatullah itu adalah merupakan ketetapan takdir yang Allah berikan kepada umat manusia
Dan sesungguhnya takdir ini tidak akan pernah kita dapatkan perubahan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya jamaah rahmatullah, Imam Abu Bakar At-Turtusi Al-Maliki mengatakan, yang beliau wafat pada tahun 510, beliau kemudian mengatakan dalam kitabnya Sirajul Muluk, beliau kemudian mengatakan, lam azal asman nas yaqulun a'malukum a'malukum. Sesungguhnya kami senantiasa mendengarkan manusia berkata, apa yang kalian perbuat, maka demikianlah pemimpin-pemimpin kalian akan memperbuat apa yang kalian perbuat. Apa yang kita lakukan jamaah rahmatullah merupakan di antara dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Kekufuran-kekufuran yang mereka lakukan, bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan, kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Bahkan ketahuilah, kaum muslimin yang meninggalkan solat 5 waktu di tempat ini atau di tempat yang lainnya, maka sesungguhnya inilah penyumbang. Saya ingin ulangi, inilah penyumbang akan munculnya pemimpin kita ke depan seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang di saat kita sekarang ini. Makanya kalau banyak orang mencela pemimpinnya, banyak orang kemudian mencaci pemimpinnya, banyak kemudian menghina pemimpinnya, kata para ulama, karena sesungguhnya dia telah mencaci, menghina dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kemudian Abu Bakar At-Turtusi mengatakan, ila an qafartu bihadzal ma'na fil Qur'an, sampai saya mendapatkan makna ini di dalam Quran. Penegasannya Allah taala mengatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan. Demikianlah kami jadikan pemimpin untuk rakyat yang zalim, Allah jadikan pemimpin untuk mereka pemimpin yang zalim. Demikianlah juga kami berikan pemimpin yang fasik, yang banyak melakukan kerusakan bagi masyarakat yang juga banyak melakukan kerusakan. Jadi kalau kita mengatakan pemimpin hari ini banyak melalaikan kewajibannya kepada rakyatnya, banyak menzalimi rakyatnya, maka lihat apa yang telah engkau lakukan dengan Rabbmu. Kekufuran apa yang kalian lakukan kepada Rabb kalian? Kadang sholat tidak sholat, kadang sholat di hari Jumat saja. Di antara mereka memiliki harta kemudian tidak disedekahkan. Kita mungkin bertanya, kenapa pemimpin itu selalu menzalimi kita dalam perkara misalnya naik lagi ini, naik lagi itu, pembayaran membengkak, pembayaran begini. Mungkin kita di antara orang-orang yang menyumbang munculnya pemimpin yang zalim karena kita tidak menegakkan haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kaidah yang paling agung yang sering kita dengarkan, tunaikan hak Allah, Allah akan menunaikan haknya kepada kita. Tetapi lihat betapa banyak kewajiban-kewajiban yang kita langgar. Istri kita tidak menutup aurat, anak-anak kita malas melaksanakan sholat, sebagian orang kaya tidak mengeluarkan zakatnya. Di antara mereka ada yang tertidur. Mustahil, jamaah rahmatullah, mustahil. Tidak akan mungkin Allah pilihkan pemimpin yang baik bagi masyarakat yang zalim. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin Allah pilihkan, munculkan di tengah-tengah kita pemimpin yang soleh, manakala masyarakatnya tidak soleh. Tidak mungkin. Lihat sekarang banyak orang yang menghalalkan riba. Tidak usah jauh-jauh. Di dalam diri kita, kadang kita tidak menegakkan hak dalam diri kita. Begitu pula kadang kita zalim terhadap istri kita zalim kepada anak kita, istri zalim kepada suaminya. Terlalu banyak maksiat, jamaah rahmatullah. Jadi jangan pernah bermimpi akan muncul pemimpin yang soleh di tengah-tengah kita. Tidak akan mungkin. Selama apa? Selama kita melakukan kerusakan-kerusakan di bumi ini. Karena Allah mengatakan kepada kita, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan. Demikianlah kami berikan pemimpin yang zalim kepada rakyat yang zalim. Ayat ini jamaah rahmatullah sungguh sangat luar biasa. Mengajarkan kepada kita munculnya pemimpin zalim itu karena ketetapan Allah. Karena Allah melihat betapa banyak kemungkaran yang terjadi di muka bumi ini. Kemudian munculnya orang-orang soleh tidak terlepas dari kesolehan rakyatnya. Sampai-sampai dikatakan, ma ankirta min zamanika fa inna afsaduhu 'alaika 'amaluk. Tidak satupun zaman yang kita lewati, pemimpin-pemimpin yang telah kita lewati, pemimpin yang silih datang berganti, mereka banyak melakukan kezaliman, mereka banyak melakukan kerusakan, mereka banyak melakukan maksiat-maksiat dan dosa. Ketahuilah kata para ulama, karena sesungguhnya itu adalah buahnya, hasil dari apa yang dilakukan oleh rakyatnya itu sendiri. Jadi kemungkaran-kemungkaran yang hari ini kita saksikan, kezaliman-kezaliman yang kita saksikan, kewajiban-kewajiban pemerintah yang tidak ditunaikan, hak-hak kita terzalimi, bahan pangan naik terus-menerus melonjak. Kadang kita tidak memakai, ya kemarin yang dikeluhkan listrik, banyak mati lampu tapi pembayaran menunggak. Tidak usah mencela sesuatu yang tidak pantas dicela, karena sesungguhnya hakikatnya pemimpin itu muncul karena buah tangan kita semuanya. Kemudian Abdul Malik Ibnu Marwan, ini salah satu khalifah yang sering dihujat. Jadi sejak dahulu Pak, pemimpin ini bukan di zaman kita sekarang ini. Sejak dahulu itu pemimpin sudah ada. Dan sejak dahulu pemimpin itu sering dihujat, dicaci, dimaki oleh manusia-manusia yang tidak berjalan di atas Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di antaranya adalah Abdul Malik Ibnu Marwan, salah seorang khalifah yang memimpin pada saat itu 20 tahun 3 bulan. Dan dia memiliki beberapa istri dan memiliki hampir 20 anak. Abdullah Ibnu Malik Ibnu Marwan. Kemudian ketika beliau dicaci, dimaki, maka Abdul Malik Ibnu Marwan mengatakan kepada rakyatnya, ma ansaftumuna ya masyarah ra'iyyah.
Apa yang kau cacikan kepada kami, wahai orang-orang yang saya pimpin? Apa yang kalian hina kepada saya? Apa yang kalian cacikan kepada saya? Kemudian beliau mengatakan, turiduna minna sirata Abu Bakar wa Umar, wa la tasiru fina wa la fi anfusikum bi siratikuma. Kalian menginginkan pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar? Kalian menginginkan pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar, sementara kalian tidak berjalan sebagaimana amalannya Abu Bakar dan Umar. Dikembalikan kepada rakyatnya. Kemudian beliau mengatakan, nas'alullah an yu'ina kulla ala kulli. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya pertolongan atas segala keadaan yang caruk maruk ini. Apa artinya jamaah rahmatullah? Nasihat Abdul Malik Ibn Marwan ini adalah merupakan kaidah yang agung. Kalian menginginkan pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Kalian menginginkan pemimpin yang saleh seperti Abu Bakar dan Umar. Kalian menginginkan pemimpin yang amanah, yang jujur, yang tentram, yang damai seperti Abu Bakar dan Umar. Sementara kalian tidak berjalan seperti Abu Bakar dan Umar, mustahil. Mustahil jamaah rahmatullah. Kita akan diberikan pemimpin yang saleh. Mustahil. Kita akan diberikan pemimpin yang amanah. Mustahil. Kita akan diberikan pemimpin yang taat kepada Allah, menegakkan hak-haknya rakyatnya. Mustahil jamaah rahmatullah selama kita tidak berjalan dalam jalan ketakwaan. Selama kita tidak berjalan di atas jalan ketaatan kepada Allah. Selama kita tidak berjalan di atas kebaikan, kesalehan, demi Allah, pemimpin yang kita idamkan, pemimpin yang kita inginkan seperti Abu Bakar dan Umar tidak akan pernah muncul selama kita tidak bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Qatadah mengatakan, meriwayatkan dari Bani Israel. Bani Israel ini berkata kepada Rabbnya, Ilahuna anta fis sama wa nahnu fil ardi, fa kaifa na'rifu ridhaka min sakhtika? Ya Allah, engkau berada di langit, sementara kami berada di bumi. Bagaimana kami tahu engkau itu murka kepada kami? Perhatikan jamaah rahmatullah. Fa auhallahu ta'ala ila ba'di anbiya'ihim. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada sebagian di antara nabi mereka. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada para nabinya? Idza sta'maltu 'alaikum khiyarakum faqad raditu 'ankum. Apabila aku pilihkan pemimpin yang baik di antara kalian. Aku pilih di antara kalian orang yang soleh. Aku pilih di antara kalian orang yang taat, orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang menegakkan haknya kalian. Maka sesungguhnya saya meridhoi apa yang telah kalian lakukan di muka bumi ini. Kemudian Allah katakan, wa idza sta'maltu 'alaikum syararakum faqad sakhattu 'alaikum. Dan apabila aku berikan kepada kalian, aku pilih di antara kalian pemimpin yang buruk, pemimpin yang jelek. Bahkan Nabi SAW mengatakan seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang kalian laknat dia, kalian doakan kecelakaan kepada dia, dan dia pun mendoakan kepada kalian kecelakaan dan melaknat kalian. Tidaklah muncul pemimpin seperti ini, kata Allah. Allah pilihkan buat kita, Allah munculkan di hadapan kita, kecuali karena amalan-amalan kita ini dimurkai Allah Jalla Jalaluhu. Luar biasa jamaah rahmatullah, berkaitan dengan pemilihan pemimpin. Jadi siapapun nanti yang memimpin, itu adalah cerminan rakyatnya. Siapapun nanti 3 orang yang terpilih. Yang pertama, antum harus ketahui, siapapun memimpin itu bukan karena keinginannya sendiri, karena takdir. Allah yang menentukan. Qulillahul malikal mulki tu'til mulka man tasha. Dan demikianlah katakan kepada mereka, sesungguhnya kerajaan itu milik Allah. Kekuasaan milik Allah. Dan Allah memberikan kekuasaan kerajaan siapa yang Allah kehendaki. Jadi hari ini pemimpin kita 10 tahun memimpin, itu karena takdir ketetapan Allah. Ya meskipun kita mengatakan adanya kecurangan dan sebagainya, ketahuilah, hidupnya dia, munculnya dia, rezekinya dia, beradanya dia di tengah-tengah kita, itu karena takdir ketetapan Allah. Kalau kita mencela pemimpin kita, menghina pemimpin kita, maka sama halnya kita menghina kita diri kita sendiri. Karena itu tadi kaidahnya, kama takunu nuwalli ankum. Sebagaimana kalian perbuat di dunia ini, maka demikianlah pemimpin-pemimpin itu akan melakukan juga seperti itu. Kemudian jamaah rahmatullah, Ubaidah As-Salmani berkata kepada Ali ibn Abi Thalib. Perhatikan perkataan beliau, hampir sama dengan perkataan rakyatnya Abdul Malik ibn Marwan. Beliau kemudian mengatakan, Ya Amiral Mu'minin, ma bala Abu Bakar wa Umar, in ta'an naslahuma, wa dunya alaihima adiyaq min shibrin, fattasa'at alaihima. Wahai Amiral Mu'minin Ali. Jadi, salah satu pemimpin yang banyak kekacauan di zamannya siapa? Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kemudian, dia mengatakan, wa wallaita anta wa Utsman al-khilafah. Kemudian kau jadi pemimpin sebagaimana pemimpinnya Utsman. Ingin menjatuhkan sahabat Utsman dan Ali. Kemudian dia mengatakan, wa wallaita anta wa Utsman khilafah, wa lam yamta'una lakuma, wa qad ittasa'at fasara 'alaikuma abyaq min shibrin. Keras Pak dahulu orang kalau menasihati pemimpin. Dan ini juga tidak boleh, merupakan di antara adab yang tercela. Kemudian orang ini mengatakan, Ubaidah As-Salman mengatakan kepada Ali, kemudian engkau menjadi khalifah. Begitu pula dengan Utsman. Tetapi orang-orang tidak tunduk kepada kalian. Tetapi orang-orang tidak taat kepada kalian, membangkang kepada kalian. Yang dahulunya negeri-negeri kaum muslimin itu tersebar luas, tiba-tiba terjadi kudeta-kudeta di sana sini. Demi Allah, terbunuhnya sahabat Utsman adalah pintu fitnah yang besar sampai datangnya hari kiamat.
Bahkan sebelumnya zaman rahmatullah di zamannya Umar, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya pintu fitnah itu telah mengisyaratkan kepada Umar, ada pada Umar. Kenapa? Terbunuhnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, itu sudah mulai satu demi satu muncul fitnah yang besar sampai hari ini negeri kaum muslimin. Dan itu semuanya tidak terlepas dari wahyu yang Nabi SAW wahyukan kepada kita. Kemudian apa kata Ali? Perhatikan zaman rahmatullah. Lianna ra'iyata Abu Bakar wa Umar kanu mithli wa mithlu Uthman. Kenapa? Di zaman Allah memilihkan pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Kenapa di zaman kita dahulu dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar? Karena rakyatnya Umar itu seperti saya dan Uthman. Antum tahu tidak sahabat Uthman itu? Itu kalau beliau salat lail, belum selesai satu rakaat, beliau bisa mengkhatamkan 30 juz. Sahabat Uthman, ikhwan. Beliau kalau Allahu Akbar salat lail, belum satu rakaat, belum beliau ruku, di bacaan satu rakaat itu, beliau bisa menyelesaikan 30 juz, ikhwan. Tidak selesai satu rakaat. Kemudian keutamaan sahabat Uthman, di antara mubasyirina minal jannah, di antara orang-orang yang dijamin masuk surga. Kuat sedekahnya, kuat ibadahnya, kuat menangisnya. Jadi jangan heran, kata Ali, kenapa Allah pilihkan pemimpin seperti Abu Bakar? Kenapa Allah pilihkan pemimpin seperti Uthman? Karena rakyatnya seperti Uthman dan Ali dan yang lainnya. Jadi tidak usah heran. Kalau pemimpinnya bertakwa kepada Allah, pemimpinnya selalu menangis, takut kepada Allah, karena rakyatnya juga sering menangis. Takut kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang di malam harinya qiyamul lail. Di siang harinya mereka berpuasa. Mereka kadang memiliki kesusahan ketika makan tetapi tidak mengurangi sedekah mereka. Allah sebutkan apa yang mereka lakukan di dalam Quran. Walaupun nama mereka tidak disebutkan satu persatu. Di antara mereka ada 10 orang yang dijamin masuk surga lewat lisannya Nabi SAW. Tidak heran kalau Allah berikan Abu Bakar dan Umar. Terdiam zaman rahmatullah Ubaidah. Jadi kalau di grup itu sibuk orang mencaci memaki pemimpinnya, coba katakan kepada mereka, ambil cermin atau beli cermin. Kalau kita mengatakan pemimpin kita berkhianat, pemimpin kita zalim, coba bercermin. Ente tidak zalim atau berkhianat? Mengkhianati anak dengan tidak menegakkan kewajiban. Coba lihat penjual-penjual ikan. Berunya dain, tapi 1-2 hari yang lalu. Mereka demi Allah, sebagian pedagang berani bersumpah demi Allah ini dain, baru ini padahal kemarin. Kenapa bisa segar? Karena dikasih apa? Formalin. Banyak di pasar-pasar kita orang-orang yang rela bersumpah demi Allah demi sebuah kebohongan. Bahkan subhanallah ikhwan. Jangankan perkara besar, perkara perdagangan saja turun ayat yang berkaitan dengan perdagangan, yaitu surah Al-Mutaffifin. Celakalah orang yang suka mengurangi timbangan. Jangankan perkara-perkara besar, perkara timbangan saja. Misalnya kita beli apa yang ditimbang itu? Di antaranya ditimbang apa? Langsa misalnya. 1 kilo padahal sebenarnya 1 ons yang kurang. Jangankan perkara-perkara yang besar, zaman rahmatullah, kebohongan-kebohongan yang dilakukan di pasar, itulah yang terjadi di tengah-tengah kita. Kita menginginkan pemimpin yang jujur. Tidakkah mungkin zaman rahmatullah muncul pemimpin yang jujur? Sempat balik-balik. Sempat nipu. Pinjam dulu 100, besok saya bayar. Ketika mau dikonten, nomor Anda diblokir. Ya, zaman rahmatullah. Jangankan orang awam. Baru-baru kemarin Pak, di sebuah tempat di Kediri, itu sementara mau sholat maghrib. Karena kebetulan di masjid itu terjadi pergantian takmir masjid antara pemilik wakaf, pemilik tanah dengan masyarakat. Mau sholat maghrib Pak, orang berkelahi dalam masjid. Naudzubillah, lagi viral ini. Sementara mau sholat maghrib, si besok-besok situ nuntun rum. Si katok-katok. Naudzubillah, thumma naudzubillah. Ente menginginkan pemimpin yang dalam masjid saja Anda berani memukul. Di dalam masjid saja Anda berani menumpahkan darah. Di dalam masjid saja Anda berteriak-teriak. Coba Pak, lagi viral ini sekarang ini. Naudzubillah, thumma naudzubillah. Sesama kaum muslimin, bahkan dalam masjid saja baku sikut. Di dalam masjid baku ghibah. Di dalam masjid mereka tidak ada ketakutan kepada Allah. Kita inginkan pemimpin yang seperti amanah dan jujur Abu Bakar dan Umar. Jauh Pak, jauh. Berat Pak. Jadi siapapun yang terpilih, itulah sudah cerminan kita. Siapapun pemimpin yang nanti muncul, mau secara kecurangan, mau apa. Karena itu sudah takdir ketetapan Allah. Kalau Allah mau, Allah berikan pemimpin yang baik. Apa susahnya? Tidak ada susah bagi Allah. Tidak ada susah. Tidak ada susah ikhwan. Meskipun orang membuat makar bagaimana dia menjadi pemimpin. Kalau Allah tidak takdirkan, misalnya dia mungkin jadi pemimpin, tiba-tiba Allah cabut nyawanya, mudah bagi Allah. Mudah ikhwan. Allah memberikan kepada kita pemimpin yang baik. Mudah bagi Allah, Allah memberikan pemimpin yang buruk. Di masjid saja kadang kita cerita masalah pasar. Di masjid saja kadang kita sudah asal masih berbicara. Di masjid saja kita berteriak-teriak. Alhamdulillah. Mau mendapatkan pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Jauh ikhwan, jauh sekali. Tidak akan mungkin. Baik. Muhammad ibn Yusuf suatu ketika saudaranya ini mengadukan kepada beliau betapa kejamnya pegawai-pegawai negeri di zaman beliau. Jadi pegawai negeri itu Pak, bukan di sekarang ini kita kenal pegawai negeri. Sudah ada pegawai negeri di zamannya. Siapa? Muhammad ibn Yusuf. Itu orang dipekerjakan pemerintah untuk melayani masyarakat. Kemudian Muhammad ini punya teman mengadukan kepada Muhammad ibn Yusuf bagaimana kejamnya pegawai-pegawai negeri dahulu. Dulu Pak, Hajjaj ibn Yusuf, saya akan kisahkan sedikit. Hajjaj ibn Yusuf ini
Di antara pemimpin yang pernah ada dan banyak menumpahkan darah kaum muslimin. Tidak main-main, Pak. Hajjaj ibn Yusuf ini digelari dengan as-saffah oleh para ulama di zamannya. Apa yang dimaksud dengan saffah? Suka menumpahkan darah, Pak. Jadi kalau ada orang yang bicaranya keras sedikit dengan bahasanya, nak-nak algoyonya kisah, dipotong lehernya, Pak. Hajjaj ibn Yusuf, pemimpin yang pernah ada, pemimpin yang sangat kejam. Tidak main-main, kena bunuh. Tidak ada pilih merek dia. Mau ulama, mau orang soleh, kalau didapatkan dia membangkang kepada Hajjaj ibn Yusuf, disikat, dihabisi, Pak. Hajjaj ibn Yusuf, sampai-sampai disebutkan Hajjaj ibn Yusuf ini di antara pemimpin zalim yang pernah ada di tengah-tengah kaum muslimin, karena dia mudah dan gampang menumpahkan darah kaum muslimin. Satu ketika Muhammad ibn Yusuf ini punya teman, dia mengirimkan surat. Dia mengeluhkan kepada Muhammad ibn Yusuf betapa kejamnya pekerja-pekerja di tempatnya. Maka beliau kemudian membalas suratnya. Dahulu tidak ada SMS, Pak, tidak ada WA. Orang pakai surat, berbulan-bulan baru sampai, berpekan-pekan baru sampai. Maka Muhammad ibn Yusuf mengatakan kepadanya, kataba ilaihi Muhammad ibn Yusuf, balaghani kitabaka wa tadhkuru ma antum fihi, wa laysa yanbaghi liman ya'malu al-ma'siyah ay yunkiru al-'uquba, wa lam ara ma antum fihi illa min syu'mi dhunub. Wassalam. Apa kata Muhammad ibn Yusuf? Perhatikan jemaah rahmatullah. Sesungguhnya telah sampai kepadaku suratmu. Engkau mengeluhkan di dalam suratmu itu apa yang kau keluhkan berkaitan dengan pemimpin kalian, pegawai-pegawai kalian yang sangat bengis dan kejam. Apa kata Muhammad bin Yusuf? Walaysa yanbaghi liman ya'malul ma'siyah ay yunkirul 'uqubah. Tidak patut orang yang banyak bermaksiat itu berkeluh kesah dengan hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Saya ulangi jemaah rahmatullah. Tidak patut dan tidak layak orang-orang yang banyak maksiat dan dosa itu, seperti engkau mungkin, seperti ente, itu kemudian mengingkari atau menghina hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Apa artinya jemaah rahmatullah? Munculnya pemimpin seperti ini, pegawai-pegawai yang tidak amanah dan tidak jujur, ini buah karena maksiat dan dosa yang kau lakukan. Jadi tidak usah kau mencela. Kemudian beliau mengatakan, walam arama antum fihi illa min syu'umil dzunub. Sesungguhnya apa yang terjadi padamu, musibah-musibah yang menimpa kepadamu, pemimpin-pemimpin yang zalim, pegawai-pegawai yang bengis, karena sesungguhnya itu adalah buah dari dosa-dosa yang kalian lakukan. Wassalam, selesai. Dapat yang lebar, Pak. Dapat yang lebar. Suratnya ringkas, padat. Inilah para ulama kita dahulu. Kalau ada musibah yang menimpa suatu kaum, selalu dikembalikan kepada dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Allah mengatakan, ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Sesungguhnya tidaklah menimpa musibah, dan termasuk munculnya pemimpin yang zalim itu musibah. Allah timpakan kepada kita tidak lepas dari karena dosa maksiat yang kita lakukan.